Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andin. Saya adalah anak magang di komunitas teman baca. Saya baru saja menyelesaikan sebuah buku yang berjudul Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, karya Eka Kurniawan yang diterbitkan pada tahun 2014. Awal mula saya tertarik membaca buku ini adalah karena melihat judulnya yang sangat puitis menurut saya, Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Saya kira di dalam buku ini akan banyak kata-kata puitis tentang rindu atau kata-kata yang seksi tentang dendam, tapi ternyata saya tidak menemukan itu di dalam buku ini. Dan setelah membaca buku ini sampai ke pertengahan cerita, saya menjadi sangat tertarik karena gaya penulisannya itu sederhana dan juga terkesan realis, jadinya tidak terlalu berat untuk saya membacanya. Saya pada awal mulanya berharap sebelum membaca buku ini dapat menemukan kata-kata mutiara yang nantinya dapat saya sampaikan kata rindu saya kepada pujaan hati saya melalui buku ini. Jadi saya berharap menemukan kata-kata mutiara atau dialog dalam buku ini yang nantinya saya dapat gunakan untuk menyampaikan rasa rindu saya kepada pujaan hati saya. Tapi ternyata tidak teman-teman, saya banyak menemukan kata umpatan saja di dalam buku ini. Buku ini bercerita tentang seorang tokoh bernama Ajo Kawir yang setelah peristiwa pemerkosaan, setelah dia melihat peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh dua oknum polisi kepada korbannya, yaitu wanita gila yang sudah tua yang telah ditinggal oleh suaminya, burungnya tidak dapat berdiri. Jadi burungnya itu tidak bisa ngaceng teman-teman setelah melihat peristiwa tersebut. Kehidupan Ajo Kawir pun berlanjut dengan aktivitas makan, minum, tidur, dan berkelahi. Hasratnya hanya untuk berkelahi setiap harinya. Kehidupan Ajo Kawir pun berlanjut dan tidak hanya diuji dengan burungnya yang tidak dapat berdiri, Ajo Kawir harus diuji dengan cintanya yang tidak bisa jadi. Ada tokoh yang bernama Iteng yang sangat mencintainya dan Ajo Kawir pun mencintainya, namun sayang sang burung tidak dapat bangun oleh cinta tersebut. Buku ini menggunakan alur cerita campuran di mana antara satu peristiwa dan peristiwa lainnya diceritakan secara berlompat-lompat atau berpotong-potong. Yang buku ini di mana alur itu membuat saya agak sedikit bingung ketika membacanya. Tapi di sisi lain membuat saya penasaran dengan kelanjutan cerita pada buku tersebut, pada buku ini. Saya rekomendasikan buku ini kepada orang-orang yang suka mengumpat, kepada teman-teman yang suka mengumpat atau yang sedang merindukan seseorang. Karena buku ini bagus, ceritanya ringan dan berat pada konfliknya.